Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu adalah keterampilan terbaik yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Namun pada saat ini, suhu udara turun secara signifikan. Langit malam yang sudah dingin berubah menjadi lebih dingin. Dan salju tebal mulai turun dari langit. Kabut beracun yang dilepaskannya juga mengandung air tiba-tiba. Air dalam kabut membeku, menipiskan kabut. Badai salju mulai mengamuk. Meskipun kabut tidak bisa dihilangkan oleh kekuatan jiwa, itu masih tidak berguna melawan salju yang jatuh. Temperatur yang sangat rendah juga sangat membatasi kecepatan Nanggongwan. Sinar ilusi cahaya emas mawar mendarat di Nanggongwan. Nanggongwan mengerang dan arwahnya bergetar hebat. Dia segera terlepas dari wujud roh pelindungnya. Proyeksi hijau tiba di depan Nanggongwan. Yang dilihat Nanggongwan hanyalah elang ilahi bayangan hijau yang perkasa. Burung adalah musuh alami kelabang Nanggongwan yang baru saja mengalami serangan dari kejutan spiritual Wo Yu Hao. Hanya bisa menyulap kekuatan jiwanya untuk secara paksa bentrok dengan Penatu Asong. Perbedaan absolut dalam kekuatan mereka ditunjukkan pada saat ini. Nanggongwan mendengus sebelum dia terlempar pergi, meludahkan darah. Elang ilahi bayangan hijau Penatu Asong segera terbang di atas kepalanya. Tepat pada saat inilah pusaran air putih aneh muncul di atas Nanggongwan. Dia merasa sangat bingung dan kabur setelah dia mengalami pukulan berat. Dia ingin menggunakan keterampilan pelindungnya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Elang ilahi bayangan hijau segera ada di atasnya dan menusukkan cakar tajamnya ke pundaknya. Kekuatan jiwa yang tajam langsung melonjak ke tubuh Nanggongwan. Dia menjadi kesakitan. Sekali lagi kekuatan jiwanya sendiri telah disegel dan ia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Pertarungan berlangsung sangat singkat. Dari dua iblis Feng Hao Doulo, satu terbunuh dan yang lainnya ditangkap. Elang ilahi bayangan hijau berbalik untuk melihat Wo Yu Hao. Wo Yu Hao tampaknya sangat tenang sekarang. Dia terbang menuju Penatu Asong dan memberinya acungan jempol. Ayo pergi Penatu Asong. Elang membuka mulutnya dan suara Penatu Asong keluar. Kamu, sepertinya keputusanku tepat untuk membiarkanmu memimpin operasi ini. Ayo pergi. Saat Penatu Asong berbicara, dia sudah mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang menuju ke kota Roh Surgawi. Wo Yu Hao menggunakan imitasinya untuk menyembunyikan dirinya. Sekali lagi sebelum mengikuti di belakangnya. Pujian Penatu Asong bukan tanpa pembenaran. Kemampuan Wo Yu Hao membuatnya sangat terkesan. Pertarungan sebelumnya adalah bentrok antara tiga Feng Hao Doulo, tapi pada kenyataannya Penatu Asong jelas tahu bahwa seluruh pertempuran berada di bawah kendali Wo Yu Hao. Dia benar-benar masalah tipe kontrol yang pantas. Dari pelemahan massal di awal, Wo Yu Hao menggunakan semacam metode untuk melemahkan pertahanan samaran Doulo. Setelah itu, Penatu Asong melepaskan kekuatan penuhnya ke samaran Doulo karena Wo Yu Hao memintanya untuk melakukannya melalui deteksi spiritualnya. Jika tidak, mengapa Penatu Asong meninggalkan Wo Yu Hao untuk menyerang samaran Doulo tepat saat kelabang surgawi mendekatinya? Penatu Asong tidak memikirkan itu. Tentu saja musuh juga tidak memikirkan hal itu. Begitulah cara samaran Doulo terbunuh. Wo Yu Hao mengendalikan seluruh proses, menggunakan pemindahan Xuan Wu untuk melarikan diri dari bahaya. Sama seperti kelabang surgawi ingin melarikan diri, dia menggunakan keterampilan tipe domain untuk menetralkan kabut beracun. Pada saat yang sama, ia menggunakan serangan tipe spiritual untuk menghentikan Nanggongwan dan menjatuhkannya dari wujud roh pelindungnya. Penatu Asong datang pada saat itu dan mencegahnya melindungi diri sendiri. Sebenarnya Penatu Asong percaya bahwa dia bisa menang melawan kedua Feng Hao Doulo. Bahkan jika dia bertarung sendiri, namun akan sangat sulit untuk mempertahankan mereka dalam pertarungan. Itu sudah cukup baik jika dia bisa membunuh salah satu dari mereka, namun itu akan memakan waktu. Samaran Doulo mengendalikan sementara kelabang surgawi menyerang. Mereka saling melengkapi dengan baik. Namun dua mas roh jahat ini benar-benar di bawah ibu jari Wo Yu Hao dan kalah unggul. Meskipun mereka mungkin tidak menyadari kemampuannya, orang tidak bisa mengabaikan kekuatannya.
Apa yang benar-benar dirasakan oleh Penatua Song adalah bahwa semua kemampuannya tampaknya telah ditingkatkan ketika dia bertarung bersama Huo Yuhao. Selama pertempuran, itu adalah perasaan yang luar biasa hebat. Saat ini dia mengerti mengapa dia adalah sosok simbolis di sekte Tang. Dia benar-benar kuat karena ada dua mas roh jahat yang berurusan dengan Penatua Song dan Huo Yuhao. Kekaisaran Ryu tidak mengirim orang lain untuk menyerang. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, Penatua Song dan Huo Yuhao sudah menghilang. Kedua mas roh jahat itu juga menghilang. Mereka diam-diam kembali ke kota roh surgawi. Penatua Song membawa Nanggong Wan kembali ke halaman. Sisanya belum tidur. Mereka sedang menunggu Huo Yuhao dan Penatua Song untuk kembali. Oh, Penatua Song, siapa ini? Nan Qiu Qiu sedang menunggu di halaman ketika dia melihat Huo Yuhao dan Penatua Song kembali. Dengan Nanggong Wan, dia segera bergegas untuk menerimanya. Penatua Song tersenyum dan menjawab, "Kami telah menangkap seorang mas roh jahat. Aku yakin kita akan mendapatkan sesuatu jika menanyainya." Sisanya semua berjalan keluar dari kamar mereka. Yan Shaozi menerimanya. Ketika dia melihat Nanggong Wan, dia mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya. Nanggong Wan tampak sangat menyedihkan sekarang. Penatua Song telah melumpuhkan meridian di lengannya dan menyegel kekuatan jiwanya. Dia benar-benar cacat sekarang. Penatua Song, mengapa orang ini begitu akrab? Yan Shaozi bertanya dengan ragu. Penatua Song menjawab, "Kamu benar. Dia Nanggong Wan, gelabang surgawi." Yan Shaozi langsung membuka matanya lebar-lebar. Ini sebenarnya adalah Dolo gelabang surgawi Nanggong Wan. Tidak heran, dia tampak begitu akrab. Ketika aku keluar menjelajah setelah lulus akademi, aku pernah berinteraksi dengannya. Jiwa bela dirinya sangat sulit untuk dihadapi, terutama dengan racun di dalamnya. Aku ingin membunuhnya, tapi racunnya terlalu kuat. Akhirnya, dia melarikan diri. Aku tidak berharap dia mendarat di tangan Anda hari ini. Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak benar-benar mendarat di tanganku. Yuhao dan aku bekerja sama untuk menangkapnya. Sejujurnya, aku mulai menyukai ide bertarung bersama Huo Yuhao. Dengan dia di sekitar, aku merasa bahwa kekuatanku telah meningkat." Dekan Yan Shaozi tidak berharap Penatua Song berpikir begitu tinggi tentang Huo Yuhao dan tertawa. "Penatua Song, jangan merusak junior kecilku seperti itu." Penatua Song terkekeh dan berkata, "Maksud dari apa? Yang aku katakan adalah kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak kalah dengan Feng Hao Dolo tipe spiritual. Terlepas dari kultivasinya yang sedikit lebih lemah, kontrol dan kemampuan tambahannya pasti tidak kalah dengan Feng Hao Dolo. Untuk pertarungan di tingkat kita, akan sangat membantu jika dia ada di sekitar." Huo Yuhao sedikit malu ketika dia berkata, "Penatua Song, Anda terlalu memujiku." Penatua Song tersenyum tanpa mengatakan apapun. Yan Shaozi tertawa. "Junior kecil, jangan terlalu rendah hati. Ayo beritahu kami bagaimana kamu menghadapi kelabang surgawi Dolo dan jelaskan seluruh proses pertempuran." Huo Yuhao memandang Penatua Song. Setelah Penatua Song memberinya izin, dia menguraikan bagaimana dia bertemu dan melawan dua mas roh jahat secara terperinci. Setelah mengetahui bahwa dia telah membunuh mas roh jahat lain, Yan Shaozi tidak bisa tertawa lagi. Orang-orang dari sekte Tang belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran melawan Feng Hao Dolo jahat. Namun Yan Shaozi jelas menyadari kemampuan kejahatan dari Feng Hao Dolo iblis. Dia tahu betapa frustasinya untuk menghadapi mereka. Dia mempertanyakan apakah dia bisa berurusan dengan dua mas roh jahat dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia bekerja sama dengan Penatua Song. Dari uraian Huo Yuhao, sepertinya dua mas roh jahat terbunuh sebelum mereka berhasil melepaskan kekuatan penuh mereka. Mata roh Huo Yuhao sangat misterius. Tidak heran Penatua Song sangat kagum padanya. Tidak heran, dia adalah tokoh terkemuka generasi muda. Tidak heran guru menyebutkan bahwa akademi akan memiliki pilar begitu Huo Yuhao tumbuh dewasa. Reputasi akademi sebagai akademi top di benua ini ditakdirkan untuk terus berlanjut. Yan Shaozi tiba-tiba berubah serius dan menatap Huo Yuhao. "Yuhao." "Ya, Dekan Yan." Huo Yuhao tidak mengerti mengapa Yan Shaozi tiba-tiba menjadi sangat serius. Yan Shaozi berkata, "Setelah operasi ini berakhir, jangan terlalu sering keluar. Tetap di sekte Tang atau di Pulau Dewa Laut untuk berkultivasi. Lebih baik jika kamu menunggu sampai kultivasimu mencapai Feng Hao Dolo sebelum kamu pergi lagi." Huo Yuhao tidak berharap Yan Shaozi mengatakan ini. Dia mengungkapkan senyum pahit di wajahnya.
Sekte Tang sudah memiliki guru Xuan yang tidak akan membiarkannya meninggalkan sekte lagi. Sekarang ada dekan Yan juga. Penatua Song mengangguk setuju dan berkata, Xiaozi benar. Setelah kita kembali kali ini, aku akan berbicara dengan Penatua Xuan. Jangan meninggalkan kota Strik dengan mudah di masa depan. Penatua Song, dekan Yan. Mengapa begitu? Xiao Xiao bertanya dengan bingung. Yan Xiaozi tersenyum dan menjawab, Akademi tidak mampu kehilangannya. Yu Hao terlalu penting untuk masa depan akademi. Meskipun alat jiwa telah menjadi tren akhir-akhir ini, kemampuan individu masih sangat penting di tingkat tertinggi. Di masa depan, akademi akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat. Yu Hao seperti guru saat itu. Dia bahkan melampaui guru. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil resiko apapun. Penatua Song mengangguk, dia setuju dengan sudut pandang Wo Yu Hao. Wo Yu Hao tertawa getir dan berkata, Feng Hao dulu, itu akan memakan waktu. Tapi tidak ada kecuali, kata Penatua Song. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting daripada kesuksesan pengembanganmu. Apapun yang ingin kamu capai di luar, akademi dapat membantumu. Namun kamu harus tetap berada di dalam kota Strik. BB, kamu akan bertanggung jawab untuk mengawasinya setelah kita kembali. Jika dia menyelinap, aku akan menanyaimu. Ya, Penatua Song. BB mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia diam-diam berpikir sendiri. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang keselamatan junior kecil untuk beberapa waktu sekarang. Wo Yu Hao batuk dan berkata, Penatua Song, dekan Yan, kita harus menginterogasi Nanggung Wan terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahui di mana guru Xiaoya. Penatua Song mengangguk dan berkata, aku khawatir itu akan sulit. Mas Roja sangat bengkok mereka. Tidak takut mati. Selain itu, kita tidak dapat memeriksa mereka untuk mengatakan apapun. Gagasan apa yang kamu miliki? Wo Yu Hao berkata, aku dapat menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengganggu pikirannya dan menanyainya, memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, kekuatan spiritualku harus jauh melebihi dia sebelum aku bisa melakukan itu. Dan dia adalah Feng Hao Doulo. Bahkan jika kekuatan jiwanya disegel, kekuatan spiritualnya masih sangat kuat. Aku khawatir ini akan sulit. Mata Yan Xiaozi bersinar dengan cahaya dingin. Itu sederhana. Aku akan membantunya. Cukup lemah. Pikiran seseorang sangat terhubung dengan tubuhnya. Ketika seseorang dilemahkan melebihi tingkat tertentu, pikirannya juga akan menjadi lebih lemah dan rentan. Kamu dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyainya. Wo Yu Hao mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, aku akan mencobanya. Semua orang bisa kembali dan beristirahat. Xiaozi, Yu Hao ikut aku. Penatua Song meraih Nanggung Wan dengan satu tangan dan berjalan menuju sebuah ruangan di mana tidak ada yang tinggal. Bibi berkata, Penatua Song, biarkan aku ikut. Dia benar-benar cemas tentang keberadaan Tang Ya. Penatua Song mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa ikut. Mereka berempat membawa Nanggung Wan ke kamar. Penatua Song memberikan Nanggung Wan ke Yan Xiaozi dan berkata, Xiaozi, kamu bisa mengambil alih. Yan Xiaozi mengangguk berkata, biarkan aku melihat kondisinya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia memiliki batasan yang dikenakan padanya. Cahaya putih lembut bersinar dari tangan Yan Xiaozi. Dia menggunakan telapak tangannya untuk menampar Nanggung Wan dengan cepat. Saat dia mulai menampar, Nanggung Wan mulai bergetar. Awalnya, getarannya sangat lembut, namun saat Yan Xiaozi menamparnya dengan lebih keras, tubuh Nanggung Wan bergetar semakin lama. Bagi Feng Hao Doulo, kekuatan jiwanya adalah inti dari kekuatannya. Penatua Song menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel inti jiwa Nanggung Wan, sehingga berputar dengan kecepatan yang lebih lambat. Dari sana itu tidak akan bisa memberikan kekuatan jiwa yang cukup. Yan Xiaozi hanya memeriksa selama 15 menit sebelum dia berkata, ini seharusnya baik-baik saja, bahkan Gereja Roh Kudus akan merasa sulit untuk membatasi dia, mengingat kultivasinya. Penatua Song mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Apa yang kamu rencanakan? Mata Yan Xiaozi menyala dengan dingin. Aku akan melumpuhkan inti jiwanya terlebih dahulu dan membiarkan kekuatan jiwanya menghilang. Dengan begitu, dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Lebih jauh lagi, tanpa kekuatan jiwanya untuk mendukungnya, tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Bahkan dengan kekuatan spiritual yang hebat. Penatua Song mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan lakukan itu. Kamu bisa melakukannya. Aku akan melindungimu. Yu Hao, bersiaplah. Setelah kita melumpuhkan kekuatan jiwanya,
kita tidak tahu reaksi apa yang akan kita dapatkan. Kita harus menjaga dia agar tidak turun ke histeria. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.